Bersamaan kita akan tunjukkan kekompakan kita bersama-sama. Buruh, buruh, buruh. Kalau saya bilang berjuang, kawan-kawan tepuk tangan. Buruh, berjuang sampai menang. Buruh, berjuang sampai menang. Buruh, berjuang sampai menang. Hidup buruh. Kita akan berikan kesempatan kepada seluruh fungsionaris, para perangkat dari DPW dan kader dengan rekomendasi dari KSPBB. Setuju kawan-kawan? Setuju teman-teman semua? Selanjutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu orasi yang akan disampaikan oleh Ketua DPW DKI Jakarta, Bung. Hari ini kita ada di gedung DPR, kawan-kawan. Dalam satu hal dan lain hal adalah turut memperjuangkan apa yang sedang kita gagas, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bahkan kostum, hapus outsourcing dan juga tolak upah murah. Jika kamu ingat tahun 2012, 2013, 8 adalah mutlak kawan-kawan yang harus digodok, diputuskan oleh anggota dewan. Tapi sampai hari ini Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati teman-teman media online, media cetak, media elektronik, dan kawan-kawan sekalian. Yang pertama, bahwa kami FSPMI melakukan aksi hari ini di DPR RI di tanggal 16 April 2026 dalam rangka Pramaide yang akan dilakukan tanggal 1 Mei nanti. Di KSPI juga akan melakukan Maide di DPR RI, sehingga saya sebagai Presiden FSPMI melakukan Pramaide hari ini dalam rangka meminta kepada DPR RI agar segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan 168 tahun 2024 lalu. Mahkamah Konstitusi jelas agar segera dibuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Keputusan formilnya. Yang kedua, batasannya adalah Oktober 2026, 2 tahun setelah putusan di Ketok Palu. Tetapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda dari DPR RI dalam hal pembuatan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Pak Prabowo pada Maide tahun lalu sudah menyampaikan beberapa hal terhadap kesejahteraan kaum buruh. Yang pertama dengan DKBN, Dewan Kesejahteraan Buruh. Yang kedua Satgas PHK. Yang ketiga Undang-Undang PPRT. Yang keempat adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu poin-poin penting yang telah disampaikan Pak Prabowo Subianto pada saat Maide 2025. Tetapi realitasnya sampai hari ini, pembantu-pembantu Pak Prabowo termasuk DPR RI tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, ini adalah aksi awalan-awalan untuk bagaimana kita melakukan aksi menuju Maide maupun menuju Oktober 2026 ini, menunggu, meminta segera DPR RI bahas. Sampai hari ini belum ada naskah akademik tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kawan-kawan sekalian, kenapa hal ini sangat penting bagi kami kaum buruh? Kita melihat bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan dari mulai Indonesia ini merdeka, itu rentangnya sangat luar biasa panjang tahunnya. Contoh, Undang-Undang Pasca Merdeka itu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 51 tentang perburuhan. Undang-Undang 151 dirubah lagi, membuat undang-undang baru di tahun 69, Undang-Undang nomor 14 tahun 69. Undang-Undang 1469 jedanya kurang lebih 19 tahun. Undang-Undang 1469 dirubah lagi dengan Undang-Undang 25 tahun 97. Rentangnya kurang lebih 21 tahun. Agak percepatan karena runtuhnya Orde Baru menuju reformasi. Undang-Undang 97 berubah menjadi 13 2003. 2003 sampai hari ini sudah 2026. Artinya rentangnya sudah 23 tahun. Kenapa Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sangat penting bagi kaum buruh?
potensinya kalau melihat sejarah, maka akan dibuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru nanti kurang lebih di tahun 2050. Itu paling cepat. Sehingga nasib anak bangsa, nasib kaum buruh dipertaruhkan pembuatan undang-undang ketenagakerjaan yang baru yang sekarang sedang akan dibahas. Jadi belum diapa-apain. Waktu tinggal 5 bulan lagi. Artinya kawan-kawan sekalian bahwa kita kaum buruh ini tidak akan main-main. Kita akan tunjukkan sebetulnya siapa yang membuat negara ini tidak kondusif. Bukan kaum buruh yang membuat negara ini tidak kondusif, tetapi pejabat-pejabat negara, legislatif, eksekutif itu yang tidak komitmen dengan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dijanjikan terhadap kaum buruh. Jelas, putusan mana lagi yang akan diikuti negara ini selain Mahkamah Konstitusi? Peradilan di negara ini paling tinggi adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau DPR RI tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, terus siapa yang akan menjalankan peradilan tertinggi yang ada di negeri ini? Ini yang hari ini kita ingatkan kepada DPR RI. Ya. Hari ini kawan-kawan sekalian kita masih menunggu masa dari Bekasi, masa dari Bogor yang melakukan konvoi motor. Yang kurang lebih ada 3.000 motor sedang konvoi. Maka dari itu kawan-kawan sekalian ini akan kita lakukan terus. Ini Pak Pra-May Day besok kita akan tumpah ruah di sini. Saya yakin betul FSPMI kurang lebih 25.000 akan tumpah ruah di depan DPR RI. Untuk KSPI kurang lebih di DPR RI mencapai 50.000. Itu akan tumpah ruah di sini untuk satu, meminta janji-janji Pak Prabowo yang sampai hari ini belum ditepati. Ya. Hanya satu yang sudah dilaksanakan Pak Prabowo Subianto, yaitu hanya mengangkat Marsina sebagai pahlawan nasional. Selebihnya belum ada sampai hari ini. Nah ini yang membuat kaum buruh ini perlahan-lahan eskalasi gerakannya akan meningkat lagi. Ya. Khususnya FSPMI, sekarang saya yang mimpin, Suparno sebagai Presiden FSPMI, saya pastikan sampai bulan Oktober maka kami akan lakukan gelombang-gelombang aksi. Hari ini aksi hari ini diikuti oleh 16 provinsi. Dari mulai Pulau Jawa, Sumatera, Riau, Sulawesi Selatan dan sebagainya sampai dengan Aceh kita melakukan aksi hari ini. Tujuannya sama, untuk mengingatkan pemerintah, DPR RI segera sahkan undang-undang ketenagakerjaan. Sekali lagi ini demi nasib anak bangsa. Sekali lagi demi nasib anak bangsa. Kenapa? Di Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa segera sahkan, segera buat undang-undang ketenagakerjaan yang baru di luar daripada Omnibus Law. Berapa kali kita audiensi? Pada saat audiensi yang lalu, Komisi 9 masih menyampaikan bahwa akan melakukan revisi, melakukan amandemen. Kalau sampai DPR RI ini melakukan amandemen, tidak membuat undang-undang yang baru, berarti DPR RI tidak mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini mengapa jadi penting? Yang kedua, kawan-kawan sekalian, tentang hapus outsourcing tolak upah murah. Jelas, isu itu akan kita gaungkan terus. Nasib anak bangsa sekarang ini sudah tidak ada kejelasan. Di mana-mana perusahaan magang, di mana-mana perusahaan outsourcing tidak punya tentang bagaimana mereka mempunyai penghidupan yang jelas. Jelas, magang dibayar upahnya hanya 75%, 60%. Teman-teman outsourcing, hari ini outsourcing 2 bulan habis. Besok masuk lagi outsourcing 2 bulan habis. Ini adalah tentang nasib anak bangsa ke depan. Generasi-generasi muda kita dipertaruhkan di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Maka hapus outsourcing akan menjadi konsen terus. Kalau sampai pemerintah akan begini terus, tidak fokus terhadap kaum buruh, yang jelas-jelas dari sebelum zaman merdeka kaum buruh itu adalah sokok buruh. Bagaimana penegak, bagaimana kontribusi kaum buruh terhadap negeri ini paling besar. Dari mulai pajak, semuanya dari kaum buruh. Paling taat gak pajak, paling banyak suplainya dari kaum buruh. Kenapa bisa kita katakan begitu? Ada supermarket, Indomaret, siapa yang